Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim An-Nisa yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah dalam melaksanakan agenda kita. Pada kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu, di masa pandemi COVID ini Allah menguji kita untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan sehat, kenikmatan iman Islam, sehingga di masa pandemi COVID ini kita senantiasa diberikan pembelajaran agar kita semua bisa terhindar dari wabah pandemi COVID ini. Tentu saja kita senantiasa untuk menjaga kebersihan diri, baik fisik maupun mental kita. Secara fisik kita harus senantiasa menjaga kebersihan diri dengan cara misalnya mencuci tangan sebelum melaksanakan sesuatu. Misalnya kita dari bepergian, kita harus bersih diri dulu, mencuci tangan dengan sabun, kemudian mencuci kaki, membasuh muka. Kalau kita misalnya melaksanakan wuzu itu untuk mengerjakan sholat, akan tetapi kalau kita terbiasa setelah bepergian itu kita membersihkan diri sebelum masuk rumah. Di depan rumah kita sediakan air mengalir untuk membersihkan diri, dan disediakan sabun untuk mencuci tangan, mencuci kaki misalnya, atau membasuh muka. Ibu-ibu, di dalam kesempatan ini akan saya sampaikan bahwa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam akan mendapatkan satu perkara ataupun kesempurnaan 5 perkara yang menyenangkan, yaitu yang pertama adalah nikmat mahabbah atau nikmat cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman merupakan satu bentuk kenikmatan yang begitu besar dan tinggi derajatnya. Sebagai contoh misalnya, jika kita mempunyai putra, kemudian putra kita itu ada yang merasakan betapa besarnya pengorbanan dan perjuangan ibu dan bapaknya, besar jasa dan cintanya kepada putranya, dan putranya tadi merasa begitu besar cintanya kepada bapak dan ibunya, melebihi cintanya kepada orang lain. Hatinya selalu bahagia, bisa melayani dan memenuhi perintah
kedua orang tuanya. Hatinya selalu bahagia, bisa melayani dan memenuhi perintah-perintah yang orang tua berikan ataupun ibu bapaknya berikan kepada kita sebagai tanda cinta kasih kepada keduanya. Dan mahabbah kepada Allah, bahwa Allah telah memberikan beberapa kenikmatannya, dan kita tidak bisa menghitung satu persatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita bisa diberikan hidup dan kehidupan, kemudian diberikan rizki, ilmu dan akal pikiran yang sehat, dan semua itu kita nikmati. Kita nikmati untuk melaksanakan tugas kita dalam kehidupan, bahwa itu semua atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi cinta dan kasihnya kepada siapa saja selain Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, yang artinya dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Jadi cintanya kepada Allah itu betul-betul bagaimana kita mengharapkan ataupun kita berharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala kita tidak punya kekuatan apapun dalam melaksanakan tugas kehidupan kita. Lalu yang kedua, akan mendapatkan kenikmatan surga. Orang yang beriman akan mendapatkan kesempatan menikmati ataupun mendapatkan kenikmatan surga, dapat melihat wajah Allah. Di dalam surga semua perkara itu akan menyenangkan, baik itu wilayah surga itu sendiri, kemudian bangunannya, isinya, penghuninya, pemandangannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, tempat duduknya, semuanya itu akan menyenangkan kita. Dan semua yang menyenangkan itu tidak lain hanyalah jika kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan betapa bahagianya, betapa nikmatnya. Kita tidak bisa membayangkan, memperkirakan seperti apa wajah Allah itu. Jadi kerinduan kita sebagaimana seandainya kita itu mencintai seseorang dan belum pernah sama sekali bertemu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Lah saat nanti kita di surga itu akan bertemu dengan kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, yang artinya pada hari kiamat wajah-wajah orang yang beriman itu pada bercahaya. Jadi wajah orang beriman itu akan bercahaya ketika melihat wajah Allah Tuhannya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa berjumpa dengan Allah? Apakah kamu merasa silau?" Rasulullah bersabda, "Apakah kamu merasa silau jika melihat rembulan ketika tidak ada mendung?" Sahabat berkata, "Tidak ya Rasulullah." Nabi kemudian bersabda, "Ya seperti itulah kamu semua nanti akan melihat Tuhan." Hadis riwayat Bukhari.
betapa Rasulullah itu menggambarkan kepada kita semuanya, mengabarkan kepada kita semua, nanti di akhirat, nanti di surga itu kita bisa bertemu dengan wajah Allah, seolah kita melihat rembulan yang begitu indah, begitu sejuk dipandang mata, begitu menenteramkan, begitu menyenangkan. Kita akan merasa damai, sejuk, dan merasa bahwa ada naungan di situ ketika kita melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya perkara yang akan menyenangkan atau kita akan mendapatkan kesempurnaan dalam kesenangan, yaitu apabila memeluk agama Islam. Lah ini alhamdulillah kita semua dapat memeluk agama yang paling sempurna, agama yang paling benar, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan atau yang difirmankan Allah dalam surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari itu aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmat untukmu, dan aku rela Islam adalah sebagai agamamu. Islam mengajarkan hubungan manusia dengan Allah Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, dan semua terangkum dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi agama yang paling sempurna adalah agama yang kita anut sekarang ini, yaitu agama Islam. Karena hari itu Allah menyempurnakan untuk kita semua agama, yaitu agama Islam. Selanjutnya, kenikmatan kitabullah Al-Quranul Karim. Kitab ini seandainya kita senantiasa membaca, kemudian memahami, kemudian kita amalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran itu, maka akan mendapatkan hikmah, keutamaan, manfaat, dan pahala dalam Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran merupakan mukjizat Allah yang kepada Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ibu-ibu yang kami hormati,